Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Dina, host How To. Kali ini, How To akan mengajak rekan-rekan untuk mengenal SPSS. Dalam episode mengenal SPSS, rekan-rekan semua akan mendapatkan pengertian SPSS serta fungsinya, memasang SPSS pada perangkat, dan mengenal Windows SPSS yang umum digunakan. Pada segmen ini, pembahasan akan kita mulai dengan pengertian SPSS yang nantinya akan menjelaskan apa itu SPSS, macam-macam SPSS, fungsi SPSS, serta cara kerja SPSS secara sederhana. SPSS atau Statistical Package for Social Science merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan, penghitungan, dan analisis data untuk keperluan statistik. Perlu diingat bahwa SPSS bukan satu-satunya perangkat lunak statistik yang tersedia. Ada banyak alternatif lain seperti Statistika, Stata, Minitab, eView, dan lainnya. Tapi SPSS merupakan perangkat lunak yang populer. Ada dua macam SPSS, yaitu SPSS Statistik dan SPSS Modeler. SPSS Statistics digunakan untuk menganalisis data, sedangkan SPSS Modeler digunakan untuk membangun model dan memprediksi hasil. Untuk kali ini, kita akan fokus pada SPSS Statistics. SPSS memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya data manajemen. SPSS menyediakan fitur untuk memasukkan, mengedit, dan mengatur data. Pengguna dapat melakukan penggabungan data, transformasi data, dan manipulasi data lainnya untuk mempersiapkan data untuk analisis. Statistik deskriptif. SPSS menyediakan statistik deskriptif untuk membantu pengguna memahami distribusi data dan meringkas karakteristik data seperti rata-rata, median, dan deviasi standar. Statistik inferensial. SPSS menyediakan berbagai jenis analisis inferensial seperti uji hipotesis, analisis regresi, analisis varian, dan analisis faktor. Visualisasi data. SPSS menyediakan berbagai jenis grafik dan diagram untuk membantu pengguna memvisualisasikan data dan hasil analisis. SPSS menyediakan alat untuk membuat laporan hasil analisis statistik yang rinci dan terstruktur. Pengguna dapat memilih dari berbagai jenis format laporan seperti PDF, Excel, atau HTML. Kolaborasi dan berbagi. SPSS memungkinkan pengguna untuk berbagi data dan laporan hasil dengan orang lain melalui fitur kolaborasi SPSS. Pengguna juga dapat mengekspor data dan hasil analisis ke berbagai format file. Selanjutnya, gambaran sederhana cara kerja SPSS dalam mengolah data statistik. Pertama, data yang akan diproses dimasukkan lewat menu data editor yang otomatis muncul di layar saat SPSS dijalankan. Lalu, data yang telah diinput kemudian diproses juga lewat menu data editor. Kemudian, hasil pengolahan data muncul di layar atau Windows yang lain dari SPSS, yaitu Viewer.
Output SPSS bisa berupa teks atau tulisan, tabel, atau grafik. Sebetulnya, di dalam SPSS terdapat berbagai macam windows yang bisa tampil sekaligus. Namun, yang pasti harus digunakan data editor sebagai input dan proses data, serta viewer yang merupakan tempat output hasil pengolahan data. Selain Windows Data Editor dan Viewer, terdapat window lain yang ada pada SPSS, yaitu Syntax Editor. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita lihat bersama mengenai gambaran SPSS setelah kita pasang SPSS di perangkat kita. SPSS Statistics dilihat dari perkembangannya terdapat berbagai versi. Setiap versinya tidak membawa perubahan yang signifikan. Hanya saja pada versi terbaru, Anda akan mendapatkan beberapa fitur yang lebih update dengan tujuan untuk memudahkan penggunanya. Terlihat pada website resmi IBM SPSS pada September 2022 dengan bangga peluncuran SPSS versi 29 dan menawarkan keunggulan baru, yakni mengadakan seri Tech Talk yang akan membahas beberapa fitur serta fungsionalitas baru, serta beberapa penjelasan mengenai prosedur baru. Setelah kita ulas mengenai SPSS atau Statistical Package for Social Science yang merupakan perangkat lunak untuk pengolahan, penghitungan, dan analisis data untuk keperluan statistik, dan perlu diingat, SPSS bukan satu-satunya perangkat lunak statistik, hanya saja lebih populer oleh banyak pengguna. SPSS terdiri dari SPSS Statistik dan SPSS Modeler. Lalu, SPSS memiliki fungsi utama diantaranya data manajemen, statistik, deskriptif, statistik inferensial, visualisasi data, pelaporan hasil, kolaborasi, dan berbagi. Dan SPSS memiliki Windows utama, data editor, dan viewer. Dalam segmen selanjutnya, episode mengenal SPSS akan mengulas mengenai memasang SPSS pada perangkat kita. Jangan kemana-mana, tetap di How To. Masih bersama saya, Dina. Pada segmen sebelumnya, kita telah mengulas seputar pengertian SPSS. Dan dalam segmen ini, kita akan mengulas mengenai memasang SPSS pada perangkat. Jadi, setelah segmen ini selesai, rekan-rekan diharapkan sudah bisa mengunduh SPSS statistik di perangkat rekan-rekan ya. Sebelumnya, telah kita ulas, SPSS mengumumkan telah meluncurkan SPSS terbaru versi 29 pada September 2022. Dalam versi terbarunya, SPSS menawarkan keunggulan baru, yakni mengadakan seri Tech Talk yang akan membahas beberapa fitur dan fungsionalitas baru. Keunggulan tersebut tentu dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Dan untuk rekan-rekan yang sebelumnya telah memasang SPSS pada perangkat dengan versi sebelumnya, mungkin bisa memerhatikan segmen ini untuk memasang versi terbarunya. Perlu diperhatikan, untuk mengunduh SPSS statistik versi 29, rekan-rekan perlu mempersiapkan perangkat dengan spesifikasi berikut. Pertama, pastikan perangkat rekan memiliki kecepatan prosesor CPU 1,6 GHz. Kedua, memiliki CPU yang mendukung arsitektur 64 byte. Ketiga, kapasitas memori yang tersedia untuk perangkat atau RAM sebesar 4 GB.
keempat, pastikan kapasitas penyimpanan yang tersedia untuk komputer sebesar 4 GB. Dan pastikan perangkat rekan-rekan memiliki resolusi layar 1024x768. SPSS versi 29 dapat diunduh pada perangkat berbasis Windows dan Mac ya. Pertama, rekan-rekan bisa menggunakan kata kunci SPSS dalam mesin pencarian. Mesin pencari akan menunjukkan beberapa pilihan. Silakan pilih situs IBM SPSS Software. Selanjutnya, kita akan dibawa pada halaman resmi SPSS. Pada halaman resmi akan disajikan pilihan Try SPSS Statistik dan Try SPSS Modeler. Karena kebutuhan kita kali ini mengenai SPSS Statistik, silakan pilih bagian Try SPSS Statistik. Kemudian, kita akan dibawa pada jendela baru. Dalam halaman ini, pada sisi kiri terdapat informasi mengenai IBM SPSS Statistik Trial. Informasi tersebut mengenai kebijakan SPSS yang memberikan masa percobaan 30 hari pertama setelah registrasi. Artinya, kita bisa menikmati SPSS Statistik secara gratis selama 30 hari untuk pengguna baru. Pada sisi kanan, kita akan diminta untuk melengkapi data diri, di antaranya account information, additional information, dan verify email. Tapi, jika sudah memiliki akun, silakan langsung login. Silakan lengkapi data pada account information, pastikan mencantumkan email yang masih aktif ya, karena alamat email tersebut diperlukan untuk verifikasi. Setelah menyelesaikan account information, kita lanjutkan pada bagian additional information. Lengkapi nomor telepon yang aktif untuk memudahkan verifikasi dan silakan jawab jika rekan merupakan pelajar atau bukan. Selanjutnya, pada bagian verifikasi email, silakan periksa pesan masuk pada email yang dicantumkan pada bagian account information tadi. Kode aktivasi akan dikirim melalui email tersebut. Setelah berhasil melengkapi datanya, IBM ID akan memberikan beberapa pernyataan mengenai akun IBM ID kita. Setelah kita pahami semuanya, silakan pilih bagian Proceed. Selanjutnya, kita akan diarahkan pada halaman yang menyajikan link download. Pada halaman ini juga diberikan informasi mengenai expired trial. Silahkan pilih download. Setelah kita pilih link download, kita akan diarahkan pada halaman download dengan pilihan download for Windows dan download for Mac. Silahkan pilih sesuai perangkat Anda. Setelah selesai, file download dapat ditemukan pada perangkat. Selanjutnya, install aplikasi dengan mengikuti beberapa petunjuk yang diberikan pada perangkat Anda. Sampai SPSS terinstall dan dapat dibuka pada perangkat kita, jika terbuka jendela SPSS-nya berarti pemasangan berhasil. Ya, kita sudah berhasil memasang perangkat lunak SPSS Statistik. Perlu diingat, SPSS menyediakan masa percobaan gratis selama 30 hari untuk pengguna baru. Pada halaman resmi IBM SPSS telah meluncurkan SPSS versi 29 sejak September 2022. Tentunya, SPSS versi terbaru menawarkan fitur terbaiknya. Perlu diingat, sebelum memasang SPSS pada perangkat, kita perlu memerhatikan spesifikasi perangkat yang akan dipasang SPSS. Dalam segmen selanjutnya, episode mengenal SPSS akan mengulas
mengenai window SPSS yang umum digunakan. Jangan kemana-mana, tetap di How To. Masih bersama saya, Dina. Pada segmen sebelumnya, kita telah mengulas mengenai pengertian SPSS dan memasang SPSS. Nah, pada segmen ini, kita akan ulas mengenai window SPSS yang sering digunakan. Jadi, pada segmen ini, rekan-rekan diharapkan mampu memahami window pada SPSS yang umum digunakan ya. Seperti yang sudah disinggung pada segmen pertama, bahwa Windows utama pada SPSS yaitu data editor dan viewer. Kedua, Windows tersebut merupakan window dasar yang pasti selalu digunakan. Selain data editor dan viewer, juga terdapat Windows Syntax Editor yang juga umum digunakan pada SPSS. Secara umum, tes lebih khusus sementara pada Excel bersifat umum. Walaupun sama-sama untuk mengolah data, SPSS lebih efisien untuk data skala besar. Ketika pertama kali membuka aplikasi SPSS, yang pertama disajikan yaitu Window Data Editor. Window Data Editor akan terbuka otomatis ketika program SPSS dijalankan. Window ini berfungsi untuk input data. Pada data editor kita juga akan disajikan berbagai menu utama untuk memanipulasi data input dan proses data dengan berbagai macam mode statistik. Selanjutnya, Windows Viewer pada SPSS. Jika data editor berfungsi untuk memasukkan data yang siap diolah oleh SPSS, setelah melakukan pengolahan data, hasil pengolahan tersebut akan ditampilkan melalui window viewer. Viewer akan berbentuk tabel, grafik, teks, ataupun kombinasi ketiganya. Perlu diketahui, untuk menghasilkan tabel, viewer membutuhkan window pivot table editor untuk mengubahnya. Sementara bentuk grafik pada viewer membutuhkan window chart editor. Dan kedua window tersebut dapat diakses setelah sebuah viewer ditampilkan. Untuk Windows Pivot Table Editor dan Chart Editor akan kita ulas pada lain episode ya. Dan Windows ketiga yang umum pada SPSS yaitu Windows Syntax Editor. Windows Syntax Editor berisi mengenai beberapa perintah SPSS yang bisa diketik secara manual. Walaupun SPSS sudah menyediakan berbagai macam pengolahan data statistik secara memadai, tapi ada beberapa perintah atau pilihan yang hanya bisa digunakan dengan SPSS Command Language. Nah, perintah-perintah tersebut ditulis pada menu Syntax Editor. Yaps, setelah kita melihat gambaran secara umum mengenai window SPSS Data Editor, Viewer, dan Syntax Editor, sekarang kita kembali Windows Data Editor untuk mengamati lebih dalam. Windows Data Editor merupakan Windows utama pada SPSS. Pada data editor inilah akan dilakukan proses utama dari SPSS, yaitu input data kemudian memproses data tersebut. Pada data editor terdapat dua bagian utama. Pertama, data view, dan kedua, variable view. Data view dan variable view terdapat pada bagian kiri bawah halaman data editor. Data view menjadi tempat untuk menginput data statistik dan data view ini yang selalu tampil pada layar. Sementara variable view merupakan tempat menginput variabel statistik.
Bagian variable view ini digunakan hanya pada saat memasukkan dan mendefinisikan variabel-variabel. Perbedaan variabel dengan data. Variabel merupakan nama dari sekumpulan data, sementara data merupakan isi dari sebuah variabel. Jika variabel berjumlah 1, maka data terdiri dari 1 atau lebih. Sebagai contoh, jika 2 data yang tersaji terdiri dari pria dan wanita, maka variabel dari data tersebut adalah jenis kelamin. Kemudian, data editor pada SPSS 29 ini memiliki 11 menu utama, yaitu File, Edit, View, Data, Transform, Analysis, Graphs, Utility, Extension, Window, Help. Ya, kita sudah mengetahui 3 Windows utama pada SPSS, yaitu Data Editor, Viewer, dan Syntax Editor. 2 bagian utama pada Data Editor yaitu Data View dan Variable View. Dan SPSS versi 29 memiliki 11 menu utama. Setelah mengulas pengertian SPSS, kemudian memasang SPSS versi 29, dan yang terakhir mengenal Windows utama pada SPSS, berakhir sudah how to pada episode mengenal SPSS. Tunggu how to di episode selanjutnya hanya di Sasmita Jaya TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Universitas Pamulang hadir menjawab amanat undang-undang tersebut melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berdiri di Provinsi paling barat Pulau Jawa, Universitas Pamulang yang terletak Universitas Pamulang berdiri sejak tahun 2000 oleh Yayasan Prima Jaya dan akhirnya alih kelola oleh Yayasan Sasmita Jaya pada tahun 2004 yang dipimpin oleh Dr. Honoris Causa Dr. Andus Haji Darsono.
memiliki visi menjadi universitas peringkat 40 besar pada tingkat nasional yang dilandasi oleh nilai humanis dan religius. Universitas Pamulang membawa misi menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang profesional berbasis humanis dan religius. Melaksanakan penelitian berbasis humanis dan religius yang menghasilkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi penelitian berbasis humanis dan religius. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Menyelenggarakan kerjasama dalam negeri dan luar negeri berbasis saling menguntungkan. Memiliki mahasiswa yang beragam dari berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, Universitas Pamulang memiliki 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana, dengan total 23 program studi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Agama Islam, program pasca sarjana. Selain itu, Universitas Pamulang juga memiliki lembaga-lembaga pendukung dan penunjang dalam memberikan pelayanan serta mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas Pamulang menerapkan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang berorientasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan teknik pembelajaran blended learning, menggunakan berbagai model yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, Universitas Pamulang didukung dengan fasilitas yang representatif seperti ruang kelas, perpustakaan,